pakai kalung Alhaya ini untuk terapi kesehatan. Karena darah saya kental dan asam urat saya tinggi. Kalau asam urat saya lagi kambuh, wah rasanya sakit banget. Sampai saya nggak bisa jalan. Dan makanya saya pakai kalung Alhaya ini setiap hari. Dan selain saya pakai untuk terapi, saya juga pakai untuk berzikir. Alhamdulillah, setelah saya pakai kalung Alhaya ini, asam urat saya membaik dan darah saya kembali normal. Aktivitas di kantor saya sangat padat. Itu yang membuat saya stres dengan tumpukan pekerjaan setiap hari. Dokter memvonis saya menderita penyakit hipertensi. Kalau tekanan darah saya sedang tinggi, leher saya terasa kencang dan kram, dan menjalar ke bagian belakang kepala. Sekarang, saya menggunakan kalung Gisa Munsok Alhaya setiap hari. Alhamdulillah, tekanan darah saya kembali normal dan stabil. Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai pemeriksaan laboratorium COVID-19 pada pasien kanker. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Hubertus Hosti Hayuanta SPPK. Beliau adalah dokter spesialis patologi klinik dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Kita sapa dulu Dr. Hubertus yang sudah hadir di samping saya. Halo dokter, apa kabar? Kabar baik gitu ya. Dan pemirsa di rumah juga semoga kabarnya baik dan semuanya insya Allah kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Dan dokter, hari ini gitu, hasilnya ini bisa dikembalikan lagi gitu ya ke dokter spesialis yang menanganinya gitu ya. Follow up-nya seperti apa sih gitu ya. Nah, ini kan tadi pemeriksaan COVID sendiri ada yang paling simple sampai yang paling kompleks gitu ya. Ini sendiri tergantung dari apa sih maksudnya dokter? Jadi gini, kalau soal pemeriksaan COVID-19 itu ada 2 jenis besar. Satu pemeriksaan yang umum, satu yang spesifik. Umum di sini maksudnya dia tidak melihat COVID-19 kan karena virus ya, SARS-CoV-2. Jadi umum di sini maksudnya dia tidak melihat secara langsung virusnya atau respons kita terhadap virusnya. Jadi misalnya pemeriksaan hematologi yang kita melihat sel darah putihnya gimana gitu. Itu kan banyak penyakit lain atau kondisi lain yang mungkin akan mengakibatkan kelainan pada sel darah putih. Leukositnya gitu ya. Selain COVID. Jadi kalau misalnya kita temukan kelainan di situ, ya bisa karena COVID, bisa karena yang lain. Infeksi penyakit yang lain gitu ya dok ya. Makanya itu kita masukkan dalam kategori pemeriksaan lab yang umum. Kalau yang spesifik sendiri, itu kita lihat virusnya langsung atau respons spesifik kita terhadap virusnya. Misalnya,
itu tes antibody, karena antibody kan spesifik gitu. betul. Kemudian juga tes antigen dan tes PCR. Oke, antibody, antigen, PCR gitu Dan ya tes dok PCR gitu. Kalau soal kompleksitas, yang paling kompleks di sini memang yang spesifik gitu. Karena selain dari pengerjaannya, juga ada tentang pengambilan sampelnya maupun interpretasinya itu juga lebih kompleks dibandingkan yang umum. Tapi memang karena mau yang lebih akurat ini ya dok ya, istilahnya Iya. seperti itu ya dok ya. Jadi ya analisisnya juga jauh lebih dalam dan memakan waktu yang cukup lebih lama juga sedikit gitu ya dok ya. Iya. Ibaratnya seperti itu. Nah ini kan karena terkait di pasien kanker gitu ya dok ya. Sebetulnya kalau kita kaitkan tadi kan pasien kanker imunnya jauh lebih bisa dibilang lebih rendah lah ya dibanding orang yang tidak menderita kanker gitu ya dok ya. Nah ini sebenarnya diperlukan untuk screening untuk menegakkan diagnosa di awal nih supaya nanti gitu ya treatmentnya berjalan dengan lancar atau bagaimana sih maksudnya, karena kan kapan dibutuhkan juga gitu ya. Apakah memang harus selalu semua kita screening agar ya itu tadi pengobatannya berjalan dengan lancar, terkait juga dengan mungkin juga ketentuan dari rumah sakit juga ya dok ya. Jadi untuk mungkin saya ngomong agak lebih luas dulu ya. Jadi kalau antara COVID-19 dengan kanker itu hubungannya jadi gini, COVID-19 itu bisa mempengaruhi kanker, kanker bisa mempengaruhi COVID-19. Jadi kalau COVID-19 itu mempengaruhi kanker dengan cara dia itu mengakibatkan hambatan di manajemen pasiennya. Manajemen pasiennya. Jadi maksudnya begini, kayak misalnya dulu mungkin kalau misalnya mau melakukan tindakan-tindakan seperti pengambilan sumsum tulang atau kemoterapi atau tindakan-tindakan lain, pasien kan bisa langsung ke rumah sakit. Oh ya, diambil sumsum tulang untuk kanker darah misalnya. Sekarang untuk banyak prosedur itu disyaratkan bahwa pasien harus menjalani tes COVID gitu supaya semuanya aman, pasiennya aman, di rumah sakit juga aman. Dan kalau misalnya kemoterapi gitu juga kan status imun pasien kan akan turun sekali, jadi emang wajib kan harus dites COVID jadi sebelumnya. efek treatmentnya juga gitu ya dok ya? Iya, kemudian juga kanker bisa mempengaruhi COVID-19. Dalam artian situasi kanker sendiri itu merisikokan pasien kalau misalnya mengalami COVID-19, dia itu bisa mengalami keadaan yang lebih buruk dibandingkan pasien normal karena imunitasnya turun. Mungkin gejalanya jadi jauh lebih berat begitu ya dok ya gitu. tadi ya maksudnya. Imunitasnya bisa turun karena memang secara umum pasien kanker kan kondisinya lebih turun. Makan juga mungkin lebih susah. Terus juga bisa karena kankernya itu sendiri. Kalau misalnya kankernya itu mengenai sumsum tulang misalnya, itu kan sangat mempengaruhi imun. Karena imunitas kita terutama itu berasal dari sel darah putih yang dibentuk di sumsum tulang. Atau bisa juga karena terapinya. Terapi kanker kan cukup berat ya, kemoterapi itu jadi memudahkan terkena infeksi COVID. Ini artinya untuk semua jenis kanker apapun dan usia berapapun ya dok ya, artinya tadi pengaruhnya seperti itu. Jadi kita harus paham dulu korelasinya juga, jadi saling mempengaruhi gitu ya, bisa dibilang gitu. Ya dok ya. Oke, jadi tadi untuk pemeriksaan ini sendiri harus lebih detail gitu ya, karena tadi akan mempengaruhi manajemen penyakitnya juga gitu ya dok ya. Dan yang perlu dipahami lagi bagaimana supaya edukasi ke pasiennya dan juga keluarga pasien juga lebih sampai begitu dokter. Iya, jadi mohon maaf kalau misalnya nanti kadang-kadang ada pasien yang di pengalaman saya yang merasa tidak nyaman kalau misalnya tiap kali melakukan tindakan itu harus ambil swab, dilakukan pemeriksaan PCR gitu. Maksudnya ya kita harus maklum ya, maksudnya itu kan untuk kepentingan memang standarnya pasien sendiri ya. dan saling melindungi juga ya dok ya. Tadi gitu. kan upaya pencegahan, penanggulangan juga gitu ya dok ya. Kemudian juga karena tadi kita lihat bahwa pasien kanker amat sangat lebih rentan terhadap COVID-19, jadi kita juga harus lebih, terutama yang punya anggota keluarga yang mengalami kanker di rumah, kita harus sangat menjaga diri
Gitu, saling melindungi Itu sih, tadi ya dok ya. Jangan Tapi, sampai iya. menulari di rumah. Betul. Nah, ini kembali lagi mengenai pemeriksaan laboratoriumnya. Nanti kan di segmen berikutnya pasti akan ada penjabaran ya dok ya. Tapi tadi dari yang paling ringan sampai yang paling berat, ini semua tergantung dari, sekali lagi tadi apa sih dokter gitu. Karena kan kalau memang waktu di awal-awal ada pandemi gitu ya, Februari 2020 itu kan karena memang kan kita rapid test gitu di awal, kemudian jadi berkembang ada serologi tes, kemudian juga sekarang swab antigen, dan yang jauh lebih akurat sih PCR test ini sendiri. Jadi melihat perkembangan itu sendiri juga, bagaimana sih kalau dilihat dari kelebihan dan kekurangannya masing-masing, barangkali itu juga penting ya dok ya untuk diketahui. Iya. Jadi tadi kan ada pemeriksaan yang umum sama yang spesifik. Umum dan spesifik ya. Kalau untuk pasien kanker yang pemeriksaan umum itu kita sudah tidak bisa kita lakukan karena misalnya ada pemeriksaan yang namanya CRP misalnya, si reaktif protein. Dia itu menandakan bahwa secara tidak spesifik ya, di dalam tubuh itu ada kondisi inflamasi. Ada inflamasi peradangan ya. Nah, kalau dia naik, itu bisa karena COVID atau bisa karena hal lain yang menyebabkan peradangan. Seperti contoh leukosit tinggi tadi ya dok ya? Itu juga bisa naik kalau misalnya radang atau infeksi. Nah kemudian pada pasien kanker, CRP ini pasti udah naik duluan misalnya. Atau misalnya kalau dia pasiennya adalah kanker darah, hitung leukosit, hitung sel darah putihnya udah menjadi tidak normal duluan gitu. Sebelum kita melihat dia untuk COVID gitu. Memang jadi, karena penyakitnya juga gitu ya dok ya? Jadi kita tidak bisa, lebih susah menginterpretasi apakah kelainan disebabkan karena kankernya atau karena COVID. Jadi agak tricky ya, rancu-rancu dikit gitu ya dok ya? Jadi untuk pasien kanker itu kita harus melakukan tes yang spesifik. Terutama PCR dan antigen gitu. Antibody juga agak sulit karena ada pasien-pasien kanker yang imunitasnya turun sehingga dia tidak bisa membentuk antibodi, gitu. Jadi mungkin akan miss kalau kita hanya melihat dari pemeriksaan yang umum. Oke, baik gitu. dokter. Mungkin kita jeda dulu sebentar ya. Nanti dilanjutkan kembali di segmen berikutnya untuk lebih detailnya lagi seperti apa. Akan ada slide juga yang bisa Dr. Hubertus jelaskan lebih lengkap lagi ya. Oke. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Klinik ini sudah berdiri 9 tahun yang lalu. Berawal dari eyelash extensions atau sambung bulu mata. Cuma kita perawatannya mulai dari yang basic sampai yang advance ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa El Sinta TV. Kita ketemu lagi pemirsa El Sinta TV di Bumbu Dapur pastinya. Kita bikinnya salad Solo atau bisa disebut stik Jawa.
Jangan lupa untuk menyaksikan E-Celebrity hanya di El Sinta TV. Halo, saya Julia Rizka. Saya Rojana Norta. Saksikan E-Celebrity hanya di El Sinta TV. Saksikan E-Celebrity hanya di El Sinta TV. Halo, saya Lidra Raja Bintang. Saksikan E-Celebrity di El Sinta. Bagus banget. Dari saudara e-sport di mana tadi Bigetron, menurut gua kurang respect sih. Dengan dia tungguin. Dan spin digunakan Aldi. Kiri kanan cantik. Oh my god, masih ada false promise, ternyata giginya harus mundur. Claw Warlord gak dapat life steal dia. Masih ada Battle Trance, gak dapat life steal. Dan Claw Warlordnya masih mau mati dan berhasil diambil ternyata. Pertukarannya sama. Menurut warga, api berasal dari salah satu rumah kontrakan yang ditinggal penghuninya. Petugas memasang garis polisi sejauh 50 meter dari titik ledakan. Peristiwa kebakaran ini juga mengakibatkan jalur perlintasan rel kereta api dari Tangerang ke Stasiun Duri Jakarta Barat ditutup sementara karena banyaknya warga dan mobil dinas pemadam kebakaran yang memenuhi lokasi. Pemirsa, saksikan program Jakarta Sepekan hanya di El Sinta TV. Museum yang menyimpan sejarah tentang berdirinya bangsa Indonesia nih. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai pemeriksaan laboratorium COVID-19 pada pasien kanker. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021-2520-666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Masih dengan Dr. Hubertus Hosti Hayuanta SPPK, dokter spesialis patologi klinik dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Dr. Hubertus, lanjutkan kembali ya, supaya kita semua jadi lebih mudah nih dalam memahami, karena kan, oh kok berat banget nih istilahnya gitu ya dok ya. Oh tapi mungkin kita pelan-pelan belajar biar makin aware gitu ya terhadap kondisi di tengah pandemi ini sendiri, seperti apa sih mungkin sikap-sikap yang perlu diambil khususnya bagi keluarga yang memang ada pasien kansernya gitu ya dok ya. Ini ada slide satu persatu coba ditampilkan. Slide itu sendiri mengenai penekanan ya, apa yang sudah dibahas di segmen awal atau segmen sebelumnya. Jadi pemeriksaan laboratorium umum, ini contoh yang seperti apa dokter? Mungkin bisa pakai ilustrasi kasus juga boleh juga nih dok. Jadi di slide ini saya tampilkan berbagai pemeriksaan laboratorium umum yang dulu kita sering pakai untuk memeriksa COVID-19. Kenapa? Karena dulu tes yang spesifik kan lebih terbatas. Kita waktu itu, karena itu merupakan pandemi baru, kita belum ada modalitas pemeriksaan seperti antibody atau antigen atau PCR. Jadi waktu dulu kita cukup sering mengandalkan pemeriksaan umum. Karena waktu itu memang masih baru, masih sama-sama belajar gitu ya dok ya, istilahnya seperti itu. Dulu nih ini ya dok ya, yang tadi cek mungkin leukositnya gitu tadi. Ini contoh-contoh pemeriksaan yang di pemeriksaan laboratorium umum itu seperti hematologi, di situ ada hitung leukosit, kemudian juga hitung leukositnya di lebih detail lagi, ada limfositnya gimana, neutrofilnya gimana, trombositnya gimana gitu. Kemudian juga ada pemeriksaan CRP, prokalsitonin, LDH, AST, ALT dan seterusnya. Jadi pemeriksaan darah gitu ya dok ya. Nah di sini saya juga tampilkan angka persentase. Jadi pemeriksaan ini itu sudah pernah diteliti di sekitar 1.300 pasien kalau nggak salah. Itu dilihat pasien COVID dilihat berapa persen yang mengalami kelainan untuk masing-masing pemeriksaan. Kelainan apa yang dimaksud dokter? Jadi misalnya kalau di sini tertulis leukositosis 5,9%, berarti pasien yang mengalami kelainan hitung leukositnya lebih dari normal itu hanya 5,9% dari seluruh subjek penelitian.
Kemudian juga ada leukopenia 33,7%. Berarti di sini yang hitung leukositnya lebih rendah dari normal itu sebesar 33,7% dari seluruh subjek penelitian. Nah, 2 di sini yang saya sorot adalah limfopenia dan peningkatan CRP. Kenapa? Kenapa? Karena angka persentasenya lebih besar dibandingkan yang lain. Jadi yang mengalami limfopenia di antara para subjek penelitian itu ada 83,2%, dan yang mengalami peningkatan CRP ada 60,7%. Oke, besar ya memang ya peningkatannya. Jadi dulu kita cukup banyak mengandalkan pemeriksaan ini, yang 2 ini, untuk membantu diagnosis COVID. Selain di awal-awal pandemi, 2020 awal lah ya, gitu. Selain kondisi klinis pasien dan radiologi ya, karena diagnosis juga bukan cuma pemeriksaan lab. Betul. Nah, ini ada kreatinin meningkat juga, nih di dimer kan, kadang-kadang sering ditanyakan juga nih buat penyintas atau pasien COVID gitu ya, seberapa pentingkah gitu tes ini untuk mengetahui hasilnya gitu. Nah, ini bagaimana tanggapan dokter pribadi? Dimer itu sebenarnya merujuk pada, dia itu akan menggambarkan seberapa berat COVID-nya. Karena kadang-kadang COVID-19 itu ada yang manifestasinya di pasien itu berupa gangguan pembekuan darah. Gitu. Jadi itu bisa terlihat dari pemeriksaan dimer. Jadi gejalanya di orang tersebut pembekuan darah gitu? Iya, jadi biasanya udah berat kalau misalnya sampai terjadi gangguan koagulasi atau pembekuan darah tadi ya. Nah, itu makanya bisa diminta oleh klinisi. Tapi yang pemeriksaan yang saya tampilkan ini, itu tujuannya sebenarnya bukan untuk kita pilih-pilih sendiri waktu kita periksa lab gitu. Karena sebaiknya ini dimintakan oleh dokter yang merawat. Iya dong, yang ini kan yang kira-kira tahu yang diperlukan itu apa pasti dokternya dong ya, gitu. Bukan kita pilih-pilih sendiri gitu ya dok ya. Seperti misalnya kalau ada pasien gitu, misalnya baru kontak erat misalnya, terus dia khawatir saya COVID atau enggak gitu. Kemudian dia melakukan pemeriksaan dimer gitu sendiri, tentu itu tidak tepat ya, karena itu dimer kan menggambarkan situasi ini pasien berat nggak gitu pada pasien yang sudah terkonfirmasi COVID gitu. Jadi ada hal seperti itu yang perlu diperhatikan. Makanya kita kalau periksa lab tetap harus konsultasi ke dokter biar dokter yang memilih gitu. Tetap ya dok ya, harus konsul dulu sebelumnya supaya tadi ya sesuai dengan sasaran atau ini target yang ingin diketahui itu apa gitu ya. Biar juga nggak sia-sia juga ya dok ya. Oke, coba slide berikutnya lagi. Pemeriksaan yang spesifik nih gitu kan. Jadi yang spesifik kan karena tadi semakin berkembang, makin kesini ada antigen nih gitu ya. Kemudian apa sih yang perlu diketahui juga dari tes ini dokter? PCR tuh yang paling akurat gitu ya dok ya. Jadi yang spesifik ini kita melihat virusnya itu sendiri atau respons spesifik tubuh terhadap virus. Jadi kalau di gambar ini saya tampilkan gambar SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan COVID-19. Jadi virusnya ini terdiri dari ada komponen-komponen ya di badannya, ada protein di permukaan virusnya, dan juga di dalam virusnya itu sendiri ada RNA. RNA itu cetak biru virusnya. Blueprintnya gitu. Blueprintnya. Dari blueprint ini dia akan dengan atas dasar blueprint ini dia bisa membentuk virus-virus berikutnya. Wow. Gitu. Jadi kita juga punya, kalau kita kan DNA ya, blueprintnya kan. Nah, kemudian kalau tes antigen itu memeriksa protein, targetnya adalah protein yang di permukaan virus SARS-CoV-2. Protein di permukaan virus SARS-CoV-2. Kalau yang PCR targetnya adalah RNA yang ada di dalam virus. Gitu. Itu ya bedanya ya. Bedanya gitu. Kemudian slide berikutnya. Selanjutnya, silakan. Nah. Jadi kalau misalnya virus yang menginfeksi tubuh, kita akan merespons. Responsnya itu salah satunya di akhir-akhir itu ada sel plasma kita akan membentuk antibodi. Antibodi yang spesifik. Jadi antibodi yang dihasilkan akan mengikat secara spesifik protein virus yang di permukaan tadi. Nah, antibodi inilah yang kita cek kalau kita melakukan pemeriksaan tes antibodi. Begitu gitu. ya. Nah, karena tes antibodi ini
adalah karena antibodi kita keluarnya baru belakangan, baru kebentuk belakangan gitu ya. Jadi tes antibodi ini juga baru bisa dilakukan kalau misalnya sudah ada jeda waktu antara terinfeksi gitu sampai jadi di sini ada grafiknya ya. Oke, coba bisa ditampilkan lagi grafiknya ya. Di sini grafiknya itu ada yang sumbu X itu adalah hari gejala, yang sumbu Y itu adalah kadar analit, kadar zat yang diperiksa. Jadi kalau di sini kita bisa lihat bahwa tes PCR yang mengecek RNA virus tadi, karena yang dia cek adalah virusnya itu sendiri, kita bisa mengecek bahkan sebelum gejala muncul. Sebelum gejala muncul nih udah ketahuan nih bisa, karena virus RNA juga perlu waktu sampai kita muncul gejala kan. Tapi virusnya sendiri sudah ada kan. Nah, virus itu bisa dicek dengan PCR. Juga antigen, tes antigen juga karena memeriksa virus itu sendiri, dia bisa dilakukan di awal-awal, terutama di onset gejala. Kenapa yang antigen itu lebih hanya bisa di onset gejala, tapi kalau PCR tadi bisa dari sebelum gejalanya belum muncul. Sebelum gejalanya muncul. Itu karena tes antigen itu lebih tidak sensitif dibandingkan tes PCR. Itu makanya dia hanya pas onset gejalanya. Kemudian kalau yang seperti di grafik tadi, tes antibody itu baru bisa dilakukan itu seminggu sesudah awal infeksi. Makanya kalau misalnya kita swab antigen terus hasilnya positif gitu atau reaktif gitu ya, itu harus dipastikan lagi dengan PCR gitu ya dok ya? Kalau tes antibody maksudnya ya. Kalau tes antibody, makanya kalau misalnya kita lakukan tes, kemudian kita dapatkan hasil non-reaktif. Kalau antibody hasilnya reaktif non-reaktif, kalau antigen hasilnya positif negatif. Nah, kalau misalnya kita lakukan tes antibody terus kita dapatkan hasil non-reaktif, itu artinya bisa aja kita memang tidak terinfeksi, atau bisa juga kita terinfeksi tapi antibodinya belum keluar. Terinfeksi tapi antibodinya belum keluar, itu ya. Perlu waspada juga. Atau kita punya kondisi tertentu yang membuat antibodi kita tidak keluar karena imunitas kita turun, gitu. Nah, oleh karena itu untuk hasil yang non-reaktif, kita antara konfirmasi dengan PCR, atau misalnya kita lakukan tes antibody lagi, kita lakukan seminggu sesudahnya. Dikasih waktu lagi, dilihat lagi ya, diperiksa ulang lagi ya. Kalau misalnya seminggu sesudahnya itu tiba-tiba jadi reaktif, berarti yang dulu itu hasil non-reaktifnya itu bukan karena kita tidak terinfeksi, tapi karena antibodinya belum keluar aja. Belum muncul ibaratnya gitu ya, belum terbangun gitu ya dok ya. Gitu. Coba slide berikutnya lagi, masih adakah? Karena tadi sempat review ya, cukup banyak juga nih, cancer, COVID, cancer. Yang tadi saling mempengaruhi ya dok ya. Mungkin perlu ditekankan lagi dok, barangkali ada yang ketinggalan nih di segmen awal. Maksudnya apa sih ini korelasi di antara keduanya, begitu dok? Jadi antara kanker dan COVID-19, itu kan kanker bisa mempengaruhi COVID, dan COVID bisa mempengaruhi kanker. Kalau kanker mempengaruhi COVID dengan cara kanker itu menjadi faktor risiko pasien terkena COVID-19 karena imunitasnya turun, dan pasiennya bisa mengalami kondisi yang lebih berat. Kemudian juga kanker membatasi jenis pemeriksaan yang bisa dilakukan terhadap pasien yang disuspek COVID-19. Mempengaruhi manajemen treatmentnya ini ya dok ya? Mempengaruhi jenis pemeriksaan. Jenis pemeriksaannya. Jadi yang umum tadi nggak bisa, kita harus pakai yang spesifik. Begitu ya maksudnya ya. Masih ada saat lagi. Kita jeda dulu sebentar ya dok ya. Kita jeda dulu sebentar, nanti di segmen berikutnya akan ada pertanyaan dari email juga ya, yang bisa nanti Dr. Hubertus tanggapi lebih detail lagi seperti apa ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ini semua adalah hasil karya kami. Packing itu sendiri sejenis bebek apa sih Pak? Packing itu bebek pedaging, jenis dagingnya stabil, lumayan stabil. Nah ini pemirsa,
pengusaha rendang Taragak. Lemang Lovers ini sendiri kan, ini kan ada berbagai macam ya, ada di daerah-daerah lain. Bahwa memang golok itu adalah budaya asli bangsa kita punya. Saya sekali bahwa dengan adanya komunitas kumpul kita akan nambah saudara lagi. Kebetulan waktu itu punya inisiatif untuk bernaung sesama pecinta iguana se-Jabodetabek. Konsep kuliner yang disuguhkan oleh Cucurak Warung Sunda yaitu konsepnya pertama prasmanan. Fasilitas ya free karaoke gitu, jadi untuk keluarga juga semua bisa enjoy gitu. Salam Otoholic. Mencoba hal baru untuk menghasilkan karya unik dan menarik. Memberikan informasi tips seputar kendaraan kesayangan Anda. Serta menambah referensi dan edukasi untuk mencapai keinginan Anda dalam memodifikasi kendaraan. Semuanya telah terangkum di Otoholic. Pemirsa Risalah Iman yang dirahmati oleh Allah, inner beauty adalah kecantikan luar dalam. Kita harus punya yang itu. Bagaimana pengertian ibadah? Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ibadah kita diterima oleh Allah? bagaimana Islam memaknai kata assalam ini dengan sangat indah. Ikuti saya di Risalah Iman Sinta TV. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai pemeriksaan laboratorium COVID-19 pada pasien kanker. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021-2520-666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Masih dengan Dr. Hubertus Hosti Hayuanta SPPK, beliau adalah dokter spesialis patologi klinik dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Dan kita lanjutkan kembali ya dok ya. Kali ini aku mau melemparkan pertanyaan melalui email ya dok yang sudah masuk. Jadi nanti dokter bisa beri tanggapan satu persatu. Nih seperti apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan gitu ya dok ya. Jadi bagi pemirsa sekali lagi yang ingin bertanya, silakan bisa juga kirim pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkap ada di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan, serta tempat tinggal atau asal kota Anda ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Lila, usianya 26 tahun dari Tangerang, dokter.
Dok, jika ingin vaksin COVID dengan status kesehatan dari hasil laboratorium saya di bawah ini, apakah saya boleh divaksin atau harus ditunda? Hasil pemeriksaan laboratorium dari pap smear saya itu askus atau dalam kurung abnormal gitu ya. Apakah saya sudah pasti positif kanker atau prakanker serviks, dokter? Padahal saya sudah pernah vaksin HPV sebelumnya. Pemeriksaan atau pengobatan apa yang perlu saya lakukan selanjutnya? Karena saya sekarang terus mengalami gejala keputihan. Terima kasih. Nah, mungkin ini dari Objinya sendiri, langkahnya udah diambil. Kemudian dari hasil pemeriksaan dari laboratorium, tadi kan pasti sudah dianalisis, divalidasi gitu ya, tadi bahasanya dokter seperti itu. Kemudian ternyata hasilnya seperti ini, dokter. Askus abnormal gitu ya. Tapi kan orang kadang bingung nih maksudnya apa sih, dan untuk putusan saya mau vaksin di tengah pandemi ini sendiri juga ada kaitannya enggak, ada pengaruhnya enggak gitu. Silakan dokter. Oke, jadi kalau untuk vaksinasi itu sebenarnya perhatian utama kita adalah apakah pasien itu bisa membangun respons imun. Jadi vaksinnya sungguh berguna gitu kalau kita berikan gitu kan. Jangan sampai risikonya melebihi keuntungan yang bisa diberikan. Oleh karena itu kalau pada penanya ini, Bu Lila ya, itu saya sarankan sih konsultasikan ke dokter Obgyn ya, gitu. Yang akan melakukan penilaian apakah kira-kira kalau misalnya divaksin itu kira-kira akan ada efeknya atau enggak gitu. Begitu sih. Soalnya kita vaksin ini sebenarnya gini. Jadi vaksin ini karena kita masih baru, kita masih belum tahu banyak soal risikonya. Benar juga ya. Itu kita pasti awal-awal diberikan ke orang sehat dulu. Terus baru bertahap diberikan ke yang orang sehat lansia misalnya. Terus baru nanti bertahap akan dilihat kalau misalnya tidak ada efek samping, baru mulai dilihat apakah bisa diberikan ke orang-orang yang sakit gitu. Iya, karena ini sesuatu yang tadi sekali lagi masih baru, kita masih sama-sama meraba-raba juga ya dok ya. Ini gimana sih gitu kan, efeknya sendiri kan masih belum, ya harus ada penelitiannya juga segala macam gitu ya dok ya. Dan terutama juga kalau misalnya ada pasien kanker gitu misalnya terkait vaksin, terutama kan juga harus disesuaikan misalnya jangan sampai pasiennya itu ada vaksinnya itu mengganggu jadwal kemonya misalnya. Karena kalau misalnya di kemo, kemudian imunitasnya turun, kita kasih vaksin juga nggak akan ada gunanya karena dia nggak akan bisa merespons dan membentuk antibodi gitu kan. Oke, jadi memang tadi bagaimana respon tubuh kita gitu ya terhadap vaksin itu sendiri, terus kemudian juga kalau yang bagi pasien kanker gitu ya, dilihat-lihat juga apakah ini akan mengganggu tadi ya jadwal treatmentnya sendiri atau mungkin ada efek-efek yang kita tidak mau itu terjadi gitu ya, sehingga sebaiknya memang dikonsultasikan ke dokter yang menanganinya. Ini kira-kira bagaimana, apakah perlu ditunda atau tetap dengan mengikuti standar protokol kesehatan yang ada juga ya dok ya, seperti itu sih. Tapi memang kalau dari hasil pemeriksaan pap smear gitu ya dok ya, ini berarti kan sampel yang diambil kan cairan vagina gitu ya dok ya. Hasilnya ini askus atau abnormal. Ini kan pertanyaan berikutnya tadi, apakah sudah pasti positif kanker atau prakanker gitu ya dok ya. Nah ini sebenarnya bagaimana sih supaya kita juga nggak keburu takut duluan begitu melihat ada istilah abnormal gitu ya dok ya. Tentunya kan butuh kejelasan nih dok. Iya, belum sih. Makanya itu pentingnya kita ke klinisi yang merawat gitu. Soalnya ada banyak pemeriksaan lain misalnya kadang-kadang ada orang yang memeriksakan tumor marker sebagai cara untuk screening misalnya. Sementara padahal seharusnya itu juga kebanyakan dari tumor marker itu tidak spesifik gitu. Jadi kalau misalnya memang pasien sudah terdiagnosis kanker ini gitu, kemudian kita cek tumor markernya tinggi, kemudian kita mau lihat respons terapi, kita udah terapi gitu, kemudian kita mau lihat ngefek nggak terapinya, kemudian kita bisa, nah itu kita ada judgement, ada benefitnya kalau kita mengecek tumor kanker karena kita sudah lihat pas di awal penyakit itu tinggi. Jadi kalau misalnya turun, kita bisa berasumsi bahwa oh terapinya berhasil gitu. Tapi bukan berarti kalau itu tinggi berarti pasien ada kankernya, karena kebanyakan juga tumor marker itu nggak spesifik. Jadi
itulah kenapa hasil-hasil seperti ini harus dikonsultasikan dengan klinisi yang menerapi. Gitu. Jadi sarannya ke Ibu Lila berarti ya bisa konsul kembali ke dokter obgynnya. Ini hasil pemeriksaan labnya seperti ini gitu ya. Biasanya kan sudah ada follow up-nya, terus bisa konsul juga mengenai yang vaksin itu sendiri juga tadi ya dok ya. Oke, kurang lebih seperti itu saran dari Dokter Hubertus untuk Ibu Lila. Jawabannya insya Allah sangat membantu ya. Ini pertanyaan berikutnya nih dari Ibu Ida dari Cengkareng. Dokter maaf, jika pasien umur 80 tahun ada riwayat sakit jantung tapi belum pernah pasang ring atau belum pernah di bypass, belum pernah operasi jantung lah intinya, dan bukan pasien kanker, apakah boleh divaksin COVID lansia? Terima kasih. Nah ini mungkin pertanyaannya nggak terlalu relate dengan tema ya dok ya, tapi maksudnya gini, kadang-kadang keputusan seseorang ini kan tergantung dari kondisi masing-masing dong, gitu faktor resiko yang dia punya. Mungkin dengan faktor resiko istilahnya ini kan komorbid gitu ya dok, komorbid ada sakit jantung usianya 80 tahun dan sekarang kan vaksinasi lansia juga udah mulai diberikan gitu ya dok ya. Ini mungkin ada ini enggak sih saran juga dari dokter sebagai SPPK nih, mungkin bisa lakukan pemeriksaan ini dulu deh gitu, atau mungkin ke dokter mana dulu untuk nanti juga pasti diarahkan apa mungkin ada pemeriksaan khusus, diambil sampelnya untuk ini aman atau enggak nih pasien tersebut gitu, kira-kira bagaimana dok? Ya, jadi tadi kan intinya kalau misalnya kita ingin mendapatkan vaksin, yang harus dipastikan adalah tubuh kita cukup fit sehingga vaksinnya akan berguna. Nah, maka dari itu kalau untuk kondisi-kondisi seperti ini sebenarnya yang bisa diharapkan adalah kondisinya itu terkontrol, terkendali ya dok. Terkendali supaya bisa diberikan vaksin. Nah, kalau untuk penyakit jantung sendiri itu evaluasinya itu bisa ke dokter jantungnya. Tapi kalau contoh pemeriksaan lab yang bisa dilakukan untuk evaluasi itu misalnya kalau pasien ada diabetes, kalau itu kan jelas ya pemeriksaan labnya kan HbA1c, glukosa darah gitu kan, untuk memastikan bahwa terutama HbA1c ya, untuk memastikan bahwa pasien terkontrol gitu. Jadi kalau untuk ada pasien-pasien dengan kondisi kronik gitu, itu bisa ngomong ke dokternya. Terus apa aja yang harus diperiksa? Pasti ada pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dimintakan untuk menyatakan bahwa penyakit kronik itu terkendali gitu. Contohnya DM dan gula tadi. Atau kolesterolnya bagaimana gitu ya? Kayak gitu. Kalau misalnya itu baik, biasanya sih dianggap fit untuk divaksin. Oke, tapi memang sebetulnya sih kembali lagi ya, ini kalau begini berarti bisa konsul ke spesialis jantung dan pembuluh darahnya gitu ya dok ya. Terus nanti kan pasti diarahkan, ini kira-kira Bapak ada faktor resiko yang lain nggak atau underlying disease yang lain nggak gitu ya dok, yang kira-kira bisa jadi memberatkan. Atau mungkin ada alergi atau apa, kan kita nggak tahu juga gitu ya dok ya. Iya, tapi kalau alergi itu kita nggak susah diprediksi sebelumnya sih, karena alergi kan sangat spesifik kan. Benar juga sih. Gitu. Alergi mungkin maksudnya setelah pemberian vaksin pertama baru ada reaksi gitu ya dok. Makanya sesudah vaksin pasti kita diminta untuk melaporkan kalau ada kejadian gejala apapun ikutannya gitu ya dok ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah dokter, kita belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui email gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya kalau memang ini kita bicara pada pasien kanker deh ya gitu ya. Karena kan tadi kan dia harus menjalankan treatment entah itu kemo atau radiasi atau pengobatan yang lainnya. Dan ini pemeriksaan laboratorium COVID ini sebagai standar tadi untuk kedepannya akan mempengaruhi manajemen untuk pemeriksaannya ataupun pengobatannya itu sendiri. Jangan sampai nanti jadi overlap saling memberikan efek gitu ya dok ya. Nah ini maksudnya apa sih? Karena tadi ada istilah manajemen treatmentnya juga gitu ya dok ya, mungkin penekanan sedikit supaya kita juga nggak bingung atau salah mengartikan gitu dokter. Oke. Mempengaruhi manajemennya maksudnya gini, karena apalagi dulu ya waktu pemeriksaan ini belum banyak, itu pasien kan sangat tidak disarankan, pasien kanker terutama imunitasnya sudah turun, sangat tidak disarankan ke rumah sakit kalau misalnya tidak ada tindakan yang benar-benar perlu. Kalau yang nggak urgent sekali gitu ya. Karena kalau bisa di rumah supaya tidak terpapar. Konsul juga online gitu ya dok gitu. Ya. Itu masih mempengaruhi manajemennya. Jadi diminimalisir pasien itu baru ke rumah sakit kalau memang ada tindakan yang perlu gitu. Sehingga apalagi dulu gitu mungkin akan ada penundaan tindakan yang dianggap nggak risikonya lebih besar daripada keuntungannya. Nah kemudian juga mempengaruhi manajemennya dalam artian sekarang pasien kanker untuk
untuk prosedur apapun jadi harus periksa dulu kan, Iya periksa sih, karena PCR tadi dulu. supaya kita saling melindungi sekali lagi ya dok Iya, ya, kurang lebih seperti itu. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter Hubertus ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Anting sama Halu. Oh iya, anting sih lagi hits banget. Bergoyang bersama yang saraskan bersama ikuti irama. Tapi kalau untuk kopinya sendiri bijinya khusus nggak sih atau? Oh sangat khusus bijinya. Oh gitu. Andalan ini menggunakan bahan dasar daging sapi. Pemirsa, ketemu lagi di Creative Talk bersama saya Naratama. Buat karya, kita juga bisa melakukan itu gitu loh. Jadi ada workshop ini. Ada workshop juga. Ada workshop, ada sightseeing, kemudian kita ketemu dengan kolektor-kolektor. Dan kemudian ada beberapa teman-teman MC yang lain yang juga akan tampil. Mungkin stylenya beda. Berapa ratus ribu dolar gitu kan. Gue jadi mikir juga, ntar anak gue gimana nih? Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan saat melakukan pemadaman karena hembusan angin yang cukup kencang. Akibat kejadian ini, bagian depan mobil pemadam milik Sudin Pemadam Kebakaran Kota Jakarta Pusat ringsek bersama petugas suku dinas sumber daya air dan lingkungan hidup terus membersihkan sampah serta puing bekas kebakaran. Pemirsa, saksikan program Jakarta setiap hari Senin sampai Jumat pukul 20.00 hingga 20.30 hanya di El Sinta TV. Semua pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, kini program-program El Sinta TV dapat Anda saksikan melalui Saksikan terus El Sinta TV. Klinik ini sudah berdiri 9 tahun yang lalu. Berawal dari eyelash extensions atau sambung bulu mata. Cuma kita perawatannya mulai dari yang basic sampai yang advance ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa El Sinta TV. Kita ketemu lagi pemirsa El Sinta TV di Bumbu Dapur pastinya. Oke. Kita bikinnya salad Solo atau bisa disebut stik Jawa.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai pemeriksaan laboratorium COVID-19 pada pasien kanker bersama dengan Dr. Hubertus Hosti Hayuanta SPPK, dokter spesialis patologi klinik dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Dan dokter, mohon kita lanjutkan kembali ya dok ya, sebelum ke closing statement nih ya, yaitu mengenai hasil atau kita lihat lah ya, ini ada hasil labnya, kemudian juga nanti kan hasil PCR lah tadi ya, atau hasil swab antigennya gitu. Tapi kan sekarang standarnya PCR lah ya dok ya, gitu. Kemudian ternyata hasilnya, oh ada yang mungkin seperti apa, positif, negatif, dan bagaimana pengaruhnya juga pada treatment pasien kanker gitu ya dok ya. Artinya tadi follow up-nya seperti apa yang perlu diketahui oleh pasien ataupun keluarga pasien agar jangan sampai juga proses apa ya istilahnya nih ya, perawatannya pasiennya atau pengobatan pasien kankernya ini juga jadi terhambat gitu ya dok ya, karena kok kena COVID gitu ya dok ya. Jadi kan kita juga ke depannya jangan sampai ada yang kasusnya bertambah lagi, kita kalau bisa mencegah gitu ya dok ya. Jangan sampai pasien kanker yang sudah ada mungkin efek sampai pengobatan ditambah bebannya lagi karena terkena COVID. Memang imunnya juga sih dok yang rendah juga, tapi paling enggak apa yang bisa dokter sampaikan di sini dokter? Oke, jadi kalau pasien kanker kan ada yang dirawat, ada juga yang di isolasi mandiri. Di perawatan, maksudnya ada juga yang rawat jalan gitu. Kemudian kalau misalnya sampai ada hasil positif yang diperiksa di lab kami, itu pasti kami langsung memberitahukan ke klinisi dan ke pasiennya. Jadi tujuannya supaya misalnya kalau dirawat gitu pasiennya bisa dipindah ke isolasi supaya tidak menulari ke pasien lainnya. Membawa resiko gitu ya. Dan kemudian di situ juga nanti akan di follow up, ada tugas khusus yang akan mengeswab pasien gitu secara berkala gitu untuk mendapatkan hasilnya. Jadi gitu sih, kalau misalnya pasien kanker gitu pasti kami usahakan terinformasi secepatnya sih begitu. Itu juga tadi dipisahkan ya, itu udah standar lah ya dok ya. Dan juga mungkin yang merawat yang sering bolak-balik keluar masuk rumah sakit, artinya keluarga pasien gitu ya dok ya, caregiver, juga perhatikan juga protokol kesehatannya juga ya dok ya. Jangan sampai masuk rumah sakit membawa apa ya, virus, walaupun mungkin screening di awal juga sudah ketat gitu ya dok ya. Jadi memang kalau masuk rumah sakit sendiri pun kan sekarang screeningnya pasti ketat kan ya. Dan di banyak rumah sakit juga selain di Darmais juga biasanya hanya boleh satu penunggu, dan penunggunya pasti dicek terus di PCR dulu sebelumnya ya. Entah biasanya antigen atau antibody gitu yang dilakukan, itu supaya tidak menulari pasien yang dirawat. Udah karena kita juga nggak mau ambil resiko, lagian juga dokter-dokter juga udah udah pakai APD lengkap juga, jangan sampai dari itu dari orang luar justru ya dok ya. Kalau lebih seperti itu sih. Oke dokter, sebelum closing statement, jadi memang arahnya tadi kan kita juga mencegah juga ya supaya pasien kanker ini tidak juga mengalami artinya jadi pasien COVID juga gitu ya dok ya. Jadi mungkin selain tadi protokol kesehatannya, mungkin saran-saran dari dokter juga nih supaya imunnya secara umum nih bisa jauh lebih bagus, mungkin apa juga yang bisa tekankan gitu ya dok ya, mungkin juga masalah nutrisi atau apa gitu yang barangkali nih pasiennya juga rawat jalan, jadi kan harus jadi perhatian keluarga besar juga nih gitu ya. Jadi memang ya sebisa mungkin pasiennya juga nutrisinya dijaga, istirahat dan lain-lain ya. Cuma faktor terbesar di pencegahan COVID di pasien kanker saya pikir karena memang kondisinya kondisi besarnya itu kanker yang merisikokan dia ke COVID itu lebih tidak bisa dimanipulasi. Jadi kita lebih mengandalkan ke orang-orang di sekitarnya sih. Support sistemnya ya dok ya. Orang-orang sekitarnya harus benar-benar menjaga diri karena mereka juga yang pasti yang hilir mudik, bahkan mengurus pasien sendiri kan pasti kan bolak-balik ke berbagai tempat gitu kan. Nah itu mereka yang harus menjaga diri supaya memastikan nggak bawa COVID gitu ke rumah. Iya gitu, jadi support sistemnya harus tahu diri juga ibaratnya ya dok ya, harus aware terhadap nih ada kondisi pasien atau orang tercintanya ini gitu ya dok ya, yang memang perlu dilindungi gitu ya dok ya. Oke dokter, karena waktunya juga yang terbatas, jadi closing statement yang bisa dokter sampaikan atau tekankan mengenai tema hari ini yaitu pemeriksaan laboratorium COVID-19 atau COVID-19 pada pasien kanker. Silakan dokter.
Ya, jadi pemeriksaan COVID ada 2 macam, yang umum dan yang spesifik. Kalau pada pasien kanker, itu yang bisa dilakukan adalah yang spesifik. Karena kondisinya biasanya akan merancukan hasil pemeriksaan yang umum. Kemudian pasien kanker itu sangat terpredisposisi, sangat rentan terhadap COVID-19. Karena kankernya sendiri, atau karena sistem imunnya yang turun, atau karena terapinya, karena kemoterapinya. Jadi oleh karena itu penting untuk kita, orang-orang yang selalu berada di sekitar pasien kanker, untuk menjaga diri sesuai dengan protokol kesehatan. Itu kayak pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Gitu. Betul sekali. Jadi kita pastikan supaya orang-orang yang kita cintai, keluarga kita kalau misalnya ada yang kanker atau teman kita, itu situasinya tidak bertambah berat. Oke. Gitu aja. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi penutupnya bagus sekali ya, Dok ya. Terima kasih dokter telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses selalu untuk Dr. Hubertus ya. Terima kasih. Iya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa. Anting sama Halu. Oh iya, Anting sih lagi hits banget. Bergoyang bersama Gangsa Rasta, bersama ikuti irama. Tapi kalau untuk kopinya sendiri bijinya khusus nggak sih apa? Oh, sangat khusus bijinya. Oh gitu. Andalan ini menggunakan bahan dasar daging sapi. Pemirsa, ketemu lagi di Creative Talk bersama saya Naratama. Buat karya, kita juga bisa melakukan itu gitu loh. Kita ada workshopnya juga. Ada workshopnya juga. Ada workshop, ada sightseeing, kemudian kita ketemu dengan kolektor-kolektor. Dan kemudian ada beberapa teman-teman MC yang lain yang juga akan tampil. Mungkin stylenya beda. Berapa ratus ribu dolar gitu kan. Gue jadi mikir juga, kita anak gue gimana nih? Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan saat melakukan pemadaman karena hembusan angin yang cukup kencang. Akibat kejadian ini, bagian depan mobil pemadam milik Sudin Pemadam Kebakaran Kota Jakarta Pusat ringsek bersama petugas suku dinas sumber daya air dan lingkungan hidup terus membersihkan sampah serta puing bekas kebakaran. Pemirsa, saksikan program Jakarta setiap hari Senin sampai Jumat pukul 20.00 hingga 20.30 hanya di El Sinta TV. Semua pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, kini program-program El Sinta TV dapat Anda saksikan melalui Saksikan terus El Sinta TV.
satu museum yang menyimpan sejarah tentang berdirinya bangsa Indonesia nih. Ini semua adalah hasil karya kami. Packing itu sendiri sejenis bebek apa sih Pak? Backpacking itu bebek pedaging, jadi dagingnya stabil, lumayan stabil. Nah ini pemirsa, pengusaha rendang Taragak. Lemang Lovers ini sendiri kan, ini kan ada berbagai macam ya, ada di daerah-daerah lain. Bahwa memang golok itu adalah budaya asli bangsa kita punya. Senang sekali bahwa dengan adanya komunitas kumpul, kita akan nambah saudara lagi. Kebetulan waktu itu punya inisiatif untuk bernaung sesama pecinta iguana se-Jabodetabek. Konsep kuliner yang disuguhkan oleh Cucurak Warung Sunda yaitu konsepnya pertama prasmanan. Fasilitas ya free karaoke.